Film besutan karya Fazly Yassin ini berkisah tentang petugas proyek pembangunan stasiun hidroelektrik yang dikirim ke desa terpencil untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Dari semua desa, hanya tersisa satu desa Limbungan yang kekeh menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Mereka meyakini desa Limbungan termasuk tanah keramat yang dilindungi arwah leluhur. Konflik kian mencekam ketika muncul insiden mistis dan kematian misterius yang melanda para pekerja proyek. Warga desa Limbungan meyakini pembangunan proyek pembangkit listrik itu membawa petaka dan membuat arwah leluhur murka. Pejabat proyek mulai jengah dan berniat untuk menghentikan proyek itu. Sementara pejabat pusat tetap menghendaki pembangkit listrik baru dengan tenaga air. Mampukah dua karyawan andalan merampungkan konflik gaib dengan warga Limbungan? Berikut ceritanya. Seorang dukun duduk menyendiri sembari berucap persyaratan untuk mempertahankan perjanjian iblis. Ia meminta tumbal darah tepat di saat bulan gerhana mengembang. Sementara itu, pemberitaan di televisi menyorot proyek pemerintah yang sedang membangun pembangkit tenaga air yang biasa disebut sebagai hidroelektrik. Mereka memulai proyek itu mulai dari pantai timur dan digadang mampu mendongkrak sektor ekonomi negara. Pembawa berita menegaskan bahwa proyek pembangunan menggunakan metode pembebasan lahan yang melibatkan beberapa desa di sekitar pantai timur. Semua penduduk lokal sudah semuanya direlokasi kecuali satu desa yang bernama Limbungan. Desa Limbungan itu berada di tonggak utama sumber air terjun. Penduduk desa Limbungan menentang keras pembangunan proyek itu dan tidak bersedia untuk direlokasi. Sang kepala desa Toanda menolak semua tawaran dari perusahaan Garuda Putih yang menanggung-jawabi proyek pembangunan itu. Pak Karim yang selaku mewakili pihak perusahaan pemerintah terus membujuk Toanda untuk bekerja sama agar proyek bisa diselesaikan tanpa kendala. Kisah dimulai pada tahun 1975 saat Karim dan rekannya bekerja sampai larut malam untuk memantau jalannya proyek. Mereka mengendarai mobil jeep untuk menuju ke desa terpencil yang berada tepat di samping air terjun. Arifin mengeluh ketakutan bagaimana jika usaha mereka malam itu gagal dan gagal lagi. Jafar meminta Arifin untuk berpikir positif dan tetap tenang. Perjalanan mereka itu harus melewati jalan yang terjal di tengah hutan. Naasnya, mobil yang ditumpangi terjebak di timbunan ranting pohon kering hingga terjerembab masuk ke dalam kubangan tanah. Dan film pun dimulai. Setelah kecelakaan hebat melanda mobil para petugas proyek Garuda Putih, mereka tersangkut di pohon besar yang rantingnya menembus kepala Arifin. Beruntung, Karim masih hidup dan bisa keluar untuk mencari keselamatan. Baru beberapa langkah berjalan, Karim merasakan ada yang aneh pada kakinya. Ia melongok ke bawah yang ternyata darah segar mengucur deras dari betis pria itu. Ia bersimpu di hadapan alam semesta raya untuk memohon ampun. Semburat cahaya lampu senter menerangi mayat manusia yang bergelimpangan di depan mata. Isi perut mereka terburai tanpa nyawa seperti diserang makhluk bengis yang sangat mengerikan. Karim berteriak kencang menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia tak henti memohon agar tidak dibunuh atas tugas negara yang harus segera dituntaskan. Seketika itu, suara kentongan dipukul berulang kali pertanda malam itu ada mara bahaya yang besar. Semua warga desa masuk ke dalam rumah masing-masing dan mengunci pintu jendela rapat-rapat. Toanda selaku ketua kampung melakukan ritual untuk membangun pagar gaib di ujung pintu masuk desa. Selesai ritual, Toanda berdiri dan berkata jika makhluk bengis itu berani melintas pagar gaib buatannya, maka makhluk itu sudah pasti akan binasa. Pagi harinya, kehidupan di kota sangat jauh berbeda dengan kehidupan di desa Limbungan yang masih syarat akan dunia mistis. Tepatnya di Syarikat Maju Jaya, Ramli memarahi anak buahnya yang bernama Malik yang baru bekerja beberapa hari di sana sebagai insinyur sipil. Ramli mengkritik hasil gambar Malik yang tidak sesuai standar. Bahkan lembaran gambar Malik ditusuk menggunakan rokok hingga hangus dan berlubang. Kotor ni Malik, apa benda kau buat?
Anak buah Ramli hanya bisa diam meski dihina oleh sang atasan. Tak berselang lama, Ramli mendapat telepon dari bos besar, Pak Marzuki. Pria itu meminta Ramli untuk menghadap ke ruangannya karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Malik kembali ke tempat kerjanya untuk memperbaiki gambar sesuai dengan permintaan. Sementara itu, Ramli menemui atasannya Pak Marzuki yang membicarakan rencana proyek pembangunan hidroelektrik atau pembangkit listrik tenaga air. Mereka mendapati masalah besar di mana penduduk desa Limbungan tidak mau pergi dari tanah kelahirannya sendiri. Pak Marzuki memberikan dokumen penting pada Ramli agar dipelajari terlebih dahulu, khususnya terkait masalah desa Limbungan itu. Dokumen itu berisi perjanjian penempatan dan ganti rugi lahan pada warga kampung Limbungan. Pak Marzuki meminta Ramli untuk mengajak Malik dalam menangani masalah proyek itu. Ramli sempat menolak karena Malik masih baru di sana. Pak Marzuki tetap memaksa agar Malik bisa belajar dari pengalaman pertamanya itu. Ramli tak bisa mengelak lagi dan menerima tugas baru dari atasannya itu. Ramli kembali ke ruang kerja sembari berteriak memanggil Malik untuk ikut ke desa Limbungan besok lusa. Ia juga memaksa Malik untuk segera merampungkan gambar denah barunya esok hari. Di tempat lain, warga desa Limbungan beraktivitas di kawasan hutan seperti biasa. Mereka berburu dan bertani untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Bahkan mereka jarang melibatkan orang luar maupun beraktivitas di luar kampung Limbungan. Begitu melihat warga kampung lain mulai bedol desa, Saleh dan Awang menemui Tok Anda agar mau dibujuk bedol desa juga. Tok Anda menegaskan jika tanah itu adalah milik nenek moyang mereka sendiri dan mereka berhak memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Ia tak bisa menyerahkan tanah warisan nenek moyang itu kepada orang lain dengan begitu saja. Saleh mendesak Tok Anda untuk memburu makhluk bengis yang selama ini menjadi sumber ketakutan warga. Tok Anda menegaskan membunuh makhluk mengerikan itu sangatlah tidak mudah. Ia meminta Saleh untuk bersabar sembari mencari cara jitu dalam menyelesaikan permasalahan warga desa. Tok Anda meminta waktu sampai bulan purnama usai jika mereka tetap bersikeras untuk memberantas makhluk bengis itu. Terbesit dalam benak Awang untuk membiarkan makhluk itu merajalela di dalam hutan. Ia yakin makhluk itu berguna untuk mengusir orang luar desa yang hendak mengusir mereka dari tanah kelahirannya sendiri. Saleh merasa tak tahan dengan pihak polisi yang terus memperhatikan gerak-gerik warga Limbungan. Bahkan mereka harus mengurung diri dari serangan makhluk buas di dalam hutan. Saleh tak paham dengan kehidupan penduduk desa Limbungan seperti terkurung dalam penjara. Pak Embong mengendap pergi keluar desa dengan hati-hati agar tidak dimarahi oleh Tok Anda. Nasnya, langkah Pak Embong langsung dipergoki oleh Saleh hingga Tok Anda melarang warga pergi keluar desa di waktu senja. Ia meminta Pak Embong untuk mengurung diri di dalam rumah lagi dan jangan keluar sampai terbit fajar. Tok Anda meminta Awang dan Saleh untuk kembali ke rumah masing-masing. Mereka harus menyampaikan pesan pada warga Limbungan untuk selalu menjaga pintu masuk desa agar tidak dimasuki oleh orang luar. Tok Anda juga memperingatkan mereka semua agar tidak melewati garis pagar gaib yang sudah ditandai. Saat malam tiba, Malik bekerja lembur untuk menyelesaikan gambar pertamanya yang dicela habis-habisan oleh Ramli. Ia baru bisa pulang di jam setengah 10 malam. Padahal anak Malik yang bernama Ayah sedang merayakan hari ulang tahunnya. Ayah tak mau menyantap kue itu dan tak mau meniup lilin sebelum ayahnya pulang. Malik langsung masuk ke dalam kamar putrinya yang menangis sambil memeluk foto mendiang ibu tercinta sampai akhirnya ketiduran. Nek Maimun merasa kasihan dengan cucu mungilnya yang tak henti merengek untuk bertemu ibu dan ayahnya. Malik menjelaskan pada ibunya jika ia mendapat banyak pekerjaan dan terpaksa lembur. Ia meminta maaf pada Yam, mendiang istrinya di foto karena sudah membuat anak mereka bersedih hati. Hari berikutnya Malik masih melanjutkan pekerjaan yang sama. Sampai sore hari ia belum juga menyelesaikan pekerjaan itu. Sofi merasa kasihan dengan rekan barunya di kantor dan menawarkan diri untuk membantu. Malik bercerita jika ia kena marah karena gambarnya dinilai kurang sempurna. Padahal ia sudah berjanji pada ayah untuk membelikan hadiah ulang tahun. Sebagai pekerja yang sudah lebih lama di sana, Sofi menjelaskan bahwa Ramli memang memiliki sifat kepala angin yang sering berubah-ubah semaunya sendiri. Tepat di jam 7 malam, Malik masih di kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya itu.
Sementara Ramli sudah bersantai di rumah untuk menyeruput kopi sambil mendengarkan radio. Berita malam itu mengabarkan 3 pekerja dari perusahaan Garuda Putih yang dilaporkan hilang saat mengunjungi desa Limbungan untuk bernegosiasi dengan warga di sana. Mereka diketahui menghilang setelah kehilangan kontak di hari Senin lalu. 3 orang itu tak lain adalah Jafar bin Ishak, Arifin bin Sunda, dan Karim bin Awang. Eda menghampiri suaminya sambil berkata jika ia sudah menyiapkan pakaian untuk Ramli berangkat ke Limbungan esok hari. Setelah mendengar kabar hilangnya 3 orang pekerja, Ramli mulai ragu untuk mengambil pekerjaan itu. Tiba-tiba ia melihat senapan laras panjang yang terpampang di atas tembok rumah. Malam harinya, sosok makhluk bengis yang kelaparan kembali menghantui hutan untuk mencari mangsa. Keberadaan makhluk itu sangat dekat dengan desa Limbungan, satu-satunya desa yang tersisa di kawasan air terjun. Makhluk itu hendak menuju ke desa Limbungan untuk memangsa manusia. Namun, pagar gaib Toanda berhasil menyakiti tangan makhluk mengerikan itu. Tangan si harimau langsung melepuh dan kesakitan. Bara api membara tampak memercikan diri. Di tempat lain, Malik bergegas pergi ke toko boneka untuk membeli hadiah. Naasnya, toko itu sudah tutup karena Malik terlewat malam saat pulang bekerja. Ia berjalan ke rumah dengan tangan kosong. Lamunannya melayang ke masa lalu saat ia masih ada di sisinya. Ia meminta Malik untuk merawat ayah dengan baik jika ia telah tiada. Abang janji pada Yam. Nek Maimun heran mengapa Malik tidak masuk ke dalam rumah dan hanya duduk melamun di teras depan. Nek Maimun bertanya apakah Malik sudah membelikan boneka beruang permintaan ayah. Malik tertunduk lemah seraya berkata jika ia gagal membelikan hadiah karena toko sudah tutup. Apalagi esok hari Malik harus pergi ke pantai timur bersama Ramli untuk menuntaskan masalah desa Limbungan. Malik merasa sedih karena pekerjaannya kian menumpuk hingga tak bisa berkumpul dengan putri tercinta. Nek Maimun hanya bisa pasrah dan membujuk Malik untuk masuk ke dalam rumah karena malam semakin larut. Pagi harinya Ramli berolahraga setelah bangun tidur untuk melatih otot tangan. Eda, istri Ramli, membuatkan masakan nasi lemak agar sang suami bisa bekerja dengan penuh semangat. Eda penasaran dengan pekerjaan suaminya yang ditugaskan kembali untuk pergi ke desa Limbungan. Ramli menegaskan jika perusahaan sebelumnya telah gagal memindahkan penduduk desa Limbungan. Kini proyek itu jatuh lagi ke tangan mereka untuk menuntaskan masalah yang tak kunjung usai. Bahkan Ramli membawa tawaran ganti rugi yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ia yakin uang ganti rugi itu akan berhasil membawa semua penduduk Limbungan pergi, meninggalkan tanah kelahirannya sendiri. Eda mengeluh karena sering ditinggal suaminya pergi keluar kota. Ia merengek ingin punya anak agar ada yang menemani saat berada di rumah sendirian. Ternyata Ramli belum siap menimang anak. Ia merasa kehidupannya saat ini sudah cukup bahagia. Ramli menasihati Eda untuk menikmati masa kesendirian itu dan menjaga martabat selama di rumah. Setelah sarapan, Ramli menyiapkan segala kebutuhan yang harus dibawa ke desa Limbungan. Ia tak lupa membawa senapan laras panjang warisan ayahnya beserta peluru dan juga kotak P3K. Sebelum matahari menjulang, Ramli berangkat menggunakan mobil jeep untuk menjemput Malik terlebih dahulu. Eda tanpa rasa dan gelisah, di mana firasat buruk tak henti menghampiri. Sementara itu, Malik menemani putrinya bermain boneka sebelum berangkat kerja ke desa Limbungan. Melihat sang ayah membawa tas besar, ayah merengek agar tidak ditinggal terlalu lama. Ramli sudah sampai di depan rumah dan menunggu Malik di dalam mobil. Mereka berpamitan dengan ibunya dan menitipkan ayah di rumah. Ayah tinggal dengan nenek ya. Malik bergegas masuk ke dalam mobil dengan membawa tasnya. Ramli melenggang pergi setelah berpamitan dengan keluarga Malik. Nek Maimun mengambil koran yang tertinggal di dalam kotak pos. Berita terdepan pagi itu mengabarkan hilangnya para petugas yang sedang bekerja di desa Limbungan. Sementara itu, Malik dan Ramli melakukan perjalanan 8 jam untuk sampai ke desa terpencil itu. Mereka harus melewati jalan aspal selama 5 jam dan masuk hutan selama 3 jam. Di sepanjang perjalanan, Malik menceritakan kondisi keluarga di mana istrinya baru saja meninggal awal tahun lalu. Kini putrinya Ayah tinggal bersama nenek di rumah.
Malik merasa kesulitan mencurahkan kasih sayangnya pada ayah karena terlalu sibuk bekerja dari pagi hingga petang. Ramli menegaskan bahwa dalam kehidupan kematian menjadi sebuah hal yang biasa. Mereka yang masih hidup hanya bisa meneruskan perjuangan sampai akhir hayatnya tiba. Ramli mengingatkan Malik untuk berjuang keras agar mereka bisa segera pulang dan membawa kabar baik dari desa Limbungan. Sebelum memasuki hutan, Ramli berhenti di warung pinggir jalan untuk makan siang. Kedai makanan itu tampak lengang tanpa ada penjual. Ramli mengucap salam dengan sedikit berteriak. Mereka menunggu dan duduk di kursi kedai sambil menikmati kondisi jalanan yang sepi. Tak berselang lama, Pak Embong keluar dari pintu belakang kedai untuk menyambut dua pengunjungnya itu. Ia baru pergi ke sungai untuk mengambil air hingga tak tahu ada pembeli yang datang. Karena kedai itu jauh dari peradaban kota, Pak Embong hanya menjual makanan hasil bumi seperti pisang, ubi kayu, ikan bilis, dan pucuk paku dengan nasi saja. Ramli memesan nasi putih dengan gulai pucuk paku, begitu juga dengan Malik yang memesan menu serupa. Malik tampak panik melihat jalanan yang sangat sepi seperti tak berpenghuni. Ramli menjelaskan setelah 600 meter mereka sudah memasuki hutan dan berjalan lambat untuk sampai ke desa Limbungan yang sangat terpencil itu. Malik berpikir perjalanan itu akan lebih lama dari dugaannya. Bisa-bisa mereka baru sampai desa di lewat petang. Ramli menegaskan tugas mereka hanya untuk bertemu kepala desa Limbungan dan membujuk agar setuju dipindahkan. Setelah semua usai, mereka bisa langsung pulang kembali ke kota. Encik berdua ni nak ke kampung Limbungan ke? Selesai makan, Pak Embong memperingatkan dua pemuda itu untuk berhati-hati. Ia tahu bagaimana watak kepala desa Limbungan yang memang sangat keras kepala. Pak Embong sendiri termasuk warga yang mendukung pembangunan agar desa Limbungan bisa mendapatkan listrik dan juga air bersih yang layak minum. Selama ini, ia selalu menggunakan minyak tanah untuk penerangan dan kesulitan mendapat pekerjaan. Pak Embong menasihati mereka berdua untuk senantiasa berhati-hati agar tidak lenyap di hutan. Malik langsung ketakutan dan bertanya pada Ramli tentang apa yang tersembunyi. Ramli tak mau menakut-nakuti Malik dan mengabaikan pertanyaan rekan kerjanya itu. Mereka segera melanjutkan perjalanan karena matahari mulai tergelincir menuju senja. Saat melewati jembatan di bawah air terjun, Awang dan Saleh memergoki mobil Ramli yang melintas kencang. Mereka berdua tahu kedatangan orang kota adalah untuk merebut tanah warisan leluhur yang paling berharga. Sebagai penjaga desa, Awang dan Saleh merasa terganggu dengan kehadiran Ramli dan juga Malik. Mereka langsung bersiasat untuk mengusir dua orang kota itu agar tidak masuk ke desa Limbungan. Selang beberapa jam kemudian, mobil jeep itu sudah masuk ke area hutan dan melintasi jalanan terjal berbatu besar. Tak disangka, potongan kayu besar menghadang di tengah jalan di mana jalan itu adalah satu-satunya akses untuk menuju ke desa Limbungan. Ramli marah besar karena ia yakin bongkahan itu sengaja disabotase oleh penduduk desa setempat untuk menghalangi perjalanan mereka. Berbeda dengan Ramli, Malik terlihat sangat polos dan berkata jika kayu itu roboh diterpa angin kencang. Ramli meminta Malik untuk mengikat pohon tumbang itu ke mobilnya. Mereka harus bisa menyingkirkan pohon itu agar segera sampai ke desa Limbungan, mengingat hari sudah mulai petang. Malik bisa merasakan ada suatu hal yang sangat misterius di dalam hutan itu. Setelah kabel dikaitkan, Ramli berusaha menarik batang pohon besar itu dengan mobilnya. Batang pohon itu sulit dipindahkan karena ban mobil Ramli terjerembab ke tanah basah. Saat mereka hampir berhasil, muncul Awang dan Saleh yang langsung mengusir mereka berdua agar segera pergi dari kampungnya. Awang mengaku bahwa pohon itu sengaja dirobohkan untuk menghalangi jalan agar Ramli dan Malik tak bisa lewat. Cik ni siapa? Ini amaran. Keluarkan! Ramli berusaha menjelaskan dengan baik jika kedatangannya adalah untuk membuat perubahan positif di desa Limbungan. Ia berjanji akan memberikan uang ganti rugi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Naas, Awang tetap bersikeras untuk tidak memberikan tanah kelahirannya itu pada pemerintah. Mereka menolak digusur karena tanah warisan leluhur yang mereka miliki jauh lebih berharga dari nyawa penduduk pribumi. Rambus sekarang! Merasa tidak ada jalan, Ramli langsung mengambil senapan dan mengusir dua warga asli desa Limbungan itu.
Cuaca yang cerah langsung berubah mendung begitu Ramli melepaskan tembakan. Awang dan Saleh lari sembunyi hingga tak tampak lagi di hadapan mata. Hujan turun sangat deras hingga membuat warga desa Limbungan merasa resah. Meski sudah terbiasa hidup di tepi sungai, mereka tetap takut jika terjadi bencana alam, terlebih lagi saat datang banjir bandang. Zubaidah memanggil anaknya Abu untuk menjaga adik kecil yang tidur di dalam ayunan. Istri Awang itu gelisah mengetahui suaminya belum pulang dari hutan. Sementara hari semakin petang diguyur hujan lebat yang tak kunjung reda. Zubaidah terpaksa pergi ke rumah Toanda untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama, Awang dan Saleh masih berjalan kaki untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Nasnya, hujan yang mengguyur deras menghentikan perjalanan itu. Mereka terpaksa berteduh di dalam gua. Saleh sangat penakut dan membujuk Awang untuk melanjutkan perjalanan pulang sebelum bertemu dengan harimau jadi-jadian. Awang menegaskan orang kota itu akan menjadi umpan bagi harimau Malaya yang mencari mangsa. Ia yakin harimau itu tidak akan memakan dirinya dan Saleh karena mereka berdua adalah warga asli Limbungan. Saleh sampai geleng-geleng kepala ketika mendengar omongan Awang yang besar kepala. Ia masih ingat pertempuran melawan harimau di masa lalu, di mana makhluk buas itu tidak akan pernah mengenali mangsanya. Siapapun yang bisa dimakan akan langsung disergap dan disantap hidup-hidup. Zubaidah sudah sampai di rumah Toanda dan menceritakan apa yang terjadi. Toanda sangat marah mengetahui Awang nekat pergi ke hutan dan belum kembali. Ia meminta Zubaidah untuk segera masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu serta jendela. Ia menegaskan semua penduduk desa harus berlindung di rumahnya masing-masing saat petang menjelang. Toanda berjanji akan mencari cara untuk menolong Awang. Padahal yang sebenarnya terjadi, Toanda sendiri merasa ketakutan dan berlindung dari serangan harimau jadi-jadian itu. Di tempat lain, Ramli dan Malik terpaksa tidur di mobil untuk menunggu pagi tiba. Mereka tak bisa pergi kemanapun lagi karena kondisi hujan deras mengurangi jarak pandang. Toanda mulai melakukan ritual untuk menyelamatkan warga desa yang terjebak di hutan. Sementara itu, Pak Embong baru saja pulang dari kedai dengan berjalan kaki. Saat menyeberangi sungai, ia mendengar suara harimau yang mengerang kelaparan. Malik sampai ketakutan mengetahui jalanan terjal menuju desa tidak mudah ditapaki. Ramli mulai bersikap lebih keras dan memaksa Malik untuk mengikuti cara mainnya. Kalau ikutkan hati aku petang tadi, udah. Di waktu yang sama, Awang dan Saleh masih duduk di dalam gua sambil menunggu hujan reda. Awang heran mengapa orang kota itu sangat menginginkan tanah leluhur mereka. Padahal sudah banyak lahan desa lain yang berhasil direbut, namun orang pemerintahan masih saja mengincar tanah milik mereka. Saleh curiga jika sosok harimau jadi-jadian itu hanyalah bualan Toanda saja dan tidak pernah benar-benar ada. Apalagi mereka berdua sudah lama duduk di dalam gua dan belum tampak sosok harimau, si pemangsa manusia. Awang sendiri sudah pernah melihat bayangan harimau jadi-jadian itu saat ia masih kecil dulu. Ia memperingatkan Saleh untuk hati-hati saat bicara. Jangan sampai harimau itu merasa terpanggil karena dibicarakan terus-menerus sedari tadi. Jangan sebut nama makhluk tu. Kita dekat luar ni. Saleh sampai ketakutan sendiri setelah Awang menceritakan pengalaman masa kecilnya dahulu. Setiap muncul gerhana bulan, mereka harus mengurung diri di dalam rumah agar tidak dimangsa oleh harimau bengis itu. Mendengar suara petir bergemuruh, Saleh lagi-lagi merasa ketakutan karena jarak mereka dengan pagar gaib Toanda masih cukup jauh. Awang tak tahan melihat sikap penakut Saleh yang membuat situasi semakin mencekam. Ia memilih untuk pergi ke semak agar bisa buang air kecil. Saleh berusaha untuk membuntuti Awang dari belakang, namun Awang menegaskan agar Saleh tetap duduk diam di dalam gua. Sementara itu, Toanda memberanikan diri untuk keluar dari pagar gaib yang ia buat sendiri. Ia hendak mencari keberadaan Awang dan Saleh yang tak kunjung pulang ke kampung halaman. Sementara itu, sosok harimau jadi-jadian itu telah berubah lagi. Entah siapa yang tiap malamnya meneror warga dan berubah menjadi harimau Malaya. Malik dan Ramli panik mendengar dentuman kencang di belakang mobilnya.
Suara dentuman itu berpindah menuju ke area depan. Ramli memeriksa di sekitar dengan cahaya senter dan lampu mobil dinyalakan. Ia mengelap kaca depan mobil yang buram setelah diguyur hujan beberapa jam. Karena tak tampak ada suatu apapun di sana, Ramli keluar dengan membawa senapan. Kondisi malam itu sangat dingin dan gelap. Ramli memaksa Malik untuk ikut keluar dari mobil dan mengarahkan senter ke depan mata. Tak disangka sosok mengerikan itu muncul dari belakang. Harimau jadi-jadian itu mengeluarkan taring panjang bersiap untuk menyerang. Ramli berteriak meminta Malik untuk menyingkir dari hadapannya. Ia melepaskan satu tembakan yang tepat mengenai tubuh makhluk itu sampai jauh terpental. Naasnya, makhluk mengerikan itu berlari melesat kencang ke dalam hutan dan tak terlihat lagi. Malik masih syok berat hingga tak bisa mendengar suara Ramli yang berteriak memanggilnya. Ramli meminta Malik untuk segera masuk ke dalam mobil dan bersembunyi dari serangan harimau buas itu. Di tempat lain, Nek Maimun menemui Ayah sebelum tidur. Ayah mengaku tak bisa tidur karena rindu dengan sang abah. Ia bertanya dalam hati pak ayahnya tidak membelikan hadiah yang sudah dijanjikan di hari ulang tahunnya. Nek Maimun berusaha menjelaskan kondisi Malik yang sangat sibuk bekerja sampai kewalahan sendiri. Karena hujan turun deras, Nek Maimun ikut khawatir dengan kondisi Malik di luar sana. Benar saja, Malik dan Ramli sama-sama ketakutannya setelah diserang oleh sosok harimau jadi-jadian itu. Malik teringat kisah masa kecilnya dulu di mana kakeknya pernah menceritakan kejadian aneh di kampung halaman. Saat itu ada satu penduduk kampung yang mengamalkan ilmu jindaku. Orang itu menguasai ilmu gaib yang bisa berubah wujud menjadi harimau. Malik sendiri menjadi saksi hidup saat keluarganya berjumlah 8 orang dibantai habis oleh sosok manusia harimau. Malik mengajak Ramli untuk putar balik dan kembali ke kota dengan tangan kosong. Karena hujan masih sangat deras, Ramli menegaskan bahwa mereka tak bisa melintasi jembatan dengan kondisi sungai yang meluap. Apalagi malam sudah semakin larut dan tak ada satu orang pun di dekat sana. Akan lebih aman jika mereka berdua menunggu di dalam mobil berharap pagi segera menjelang. Ramli menawarkan rokok pada Malik, tapi ditolak karena Malik sudah tidak merokok lagi semenjak punya anak. Meski berlagak pemberani, Ramli tetap takut juga dengan tangan yang gemetaran hebat. Rokok yang dinikmatinya sudah tidak bisa menenangkan pikiran kalut Ramli. Ia membuang puntung rokok itu di tanah hutan. Sang manusia harimau tampak marah besar dan mulai mengintai pergerakan dua manusia di sana. Malik yang sangat perasa langsung tahu ada pergerakan misterius di sekitar mobil. Benar saja, manusia serigala itu menyerang dari atas dan mengamati pergerakan dari ranting pohon yang menjulang tinggi. Ramli dan Malik kian panik begitu mendengar suara auman yang memecah keheningan hutan. Sosok pemangsa manusia itu bertengger di depan mobil Ramli, seakan hendak menyerang untuk yang kedua kali. Ramli langsung mencari peluru untuk mengisi senapan. Ramli terpaksa meninggalkan Malik sendirian di dalam mobil untuk memburu keberadaan makhluk berwujud setengah manusia dan setengah harimau. Begitu Ramli pergi menjauh, Malik langsung menutup pintu mobil. Ramli dibiarkan mengeksplorasi hutan sendirian dengan berbekal senapan laras panjang. Setelah berjalan cukup jauh ke tengah hutan, sosok manusia harimau muncul di belakang Ramli. Pergerakan makhluk itu terlalu halus dan tidak terdengar oleh manusia biasa. Ramli sama sekali tak menyadari jika pergerakannya selama ini selalu diawasi. Begitu Ramli terkena serangan iblis, di saat itu juga tangan Edah terkena jarum jahit sampai berdarah. Edah langsung terpikir sang suami yang kini terjebak marah bahaya besar. Malik ketakutan setelah mendengar suara peluru dari dalam hutan. Ramli berlari ke arah mobil dan meminta peluru pada Malik. Nasnya peluru itu jatuh ke tanah dan terbasahi air hujan. Ramli berusaha menjemput satu peluru namun terlalu gelap untuk melihat. Seketika itu, sosok manusia harimau berhasil mencengkram tubuh Ramli dan melukai tangannya dengan cakar tajam.
Tubuh Ramli diseret masuk menuju ke sarang harimau agar hewan liar itu bisa menyantap sajian makan malam dengan tenang. Karena Ramli terus memberontak, harimau gaib itu memanjangkan cakar mautnya. Seketika itu Malik berhasil menembakkan senapan ke punggung manusia harimau dan mengusir makhluk bengis itu dari tubuh Ramli. Malik membawa tubuh atasannya yang lemah masuk ke dalam mobil. Sementara di tempat lain, Saleh masih menunggu Awang yang tak kunjung kembali. Ia mendengar suara erangan manusia yang sedang kesakitan. Saat mengintip keluar, Saleh bisa melihat sosok manusia yang merangkak kesakitan. Karena terlalu gelap, Saleh mengira sosok itu adalah Awang yang baru saja diserang manusia harimau. Saleh mendekati sosok tersebut hingga tiba-tiba leher Saleh ditebas dengan cakar iblis yang bisa memanjang dan memendek sesuai kebutuhan. Pria itu langsung mati di tempat dan darahnya jadi minuman penyembuh sang manusia harimau. Tak hanya mengoyak leher Saleh, manusia harimau itu juga melahap bagian organ dalamnya. Luka tembakan yang menggores lengan kiri langsung sembuh begitu makhluk gaib itu menyantap manusia. Malik masih bersama Ramli dan mengobati luka menganga di lengan atasannya itu dengan obat di kotak P3K seadanya. Setelah membalut luka itu dengan perban, Malik memberikan bekal air panas dari termos miliknya agar tubuh Ramli tidak kedinginan. Selang beberapa jam berlalu, tubuh Ramli semakin lemah karena kelelahan. Malik dan Ramli ketiduran di dalam mobil di mana sosok itu kembali menghantui. Ramli mulai demam dan terbangun dari tidur sesaatnya itu. Sosok manusia harimau masih membayangi pikiran Ramli hingga membuat pria itu berhalusinasi. Malik ikut terbangun mendengar teriakan Ramli. Pria itu menyesal karena tidak mengindahkan peringatan dari Pak Embong selaku penjual makanan di warung dekat hutan. Ramli merasa berdosa karena selalu mementingkan urusannya sendiri tanpa memperdulikan nasib orang lain. Ramli meminta Malik untuk mengambil surat kabar di belakang mobil. Ternyata surat kabar itu memberitakan tentang kasus hilangnya 3 petugas Garuda Putih yang masuk ke dalam hutan untuk menggusur penduduk asli desa Limbungan. Malik yang ketakutan dan bersikeras hendak keluar dari desa itu sesegera mungkin. Malik berusaha menyalakan mesin mobil, namun mereka lupa jika mobil itu masih terikat dengan bongkahan kayu besar yang menghalangi jalan. Di waktu yang sama, Awang kembali ke gua dan mencari keberadaan Saleh yang menghilang tanpa meninggalkan pesan. Ia berjalan ke sekitaran gua dan menemukan cacaran darah serta potongan daging. Saat diperhatikan lagi, ternyata darah daging itu adalah tubuh Saleh yang terkoyak gigi harimau. Nyawa Awang berada di ujung tombak. Manusia harimau itu masih menunggu di sekitaran bangkai makanan untuk menarik mangsa lain yang hendak menolong korban pertama. Awang mengetahui hal itu dan meningkatkan kewaspadaan. Ia bersiap siaga dengan ujung bambu yang diruncingkan. Naasnya, sosok manusia harimau selalu menyerang dari arah belakang. Awang bisa menangkis serangan harimau jadi-jadian itu dan bergulat dengan sekuat tenaga. Naasnya, Awang justru terkena tusuk oleh bambu runcingnya sendiri. Harimau itu mengambil isi jantung Awang untuk meningkatkan kekuatan dan mengembalikan stamina yang hilang. Malik memutuskan untuk keluar dari mobil dan melepas tali kabel pengikat di batang pohon. Ramli meminta Malik untuk tidak nekat dan tetap menunggu di dalam mobil. Mereka harus tetap aman sampai pagi tiba karena manusia harimau itu tidak akan muncul saat matahari meninggi. Malik tetap nekat turun dari mobil dan memberi pesan terakhir pada Ramli. Ia meminta bantuan Ramli agar menyampaikan pesan pada putrinya Ayah. Malik meminta agar Ramli menyampaikan rasa sayang mendalamnya untuk Ayah. Malik nekat keluar dari mobil dan melepas tali pengikat di ranting pohon besar. Setelah berhasil melepas tali kabel itu, tiba-tiba sosok manusia harimau langsung mencengkeram tubuh Malik dan menggigit bagian lehernya. Ramli panik bukan kepalang dan ia turun dari mobil guna mengisi senapan untuk menembaki harimau jadi-jadian itu. Nasnya tubuh Malik yang lemah tak bisa diselamatkan lagi. Pria itu tertunduk tak berdaya dengan mulut memuntahkan banyak darah. Sementara manusia harimau itu masih berdiri tegak meski tubuhnya sudah terkena tembakan. Ia menarik bagian organ dalam Malik dan melahapnya begitu saja. Ramli yang masih lemah merangkak ke bagian belakang mobil sembari berusaha mengisi senapan dengan peluru itu lagi. Ia bisa melihat bayangan sosok manusia harimau yang mengendap perlahan ke bagian samping mobil.
Ramli terpaksa bersembunyi di kolong bawah mobil dengan kondisi tanah yang basah dan menggenang air. Ia menjemput satu persatu peluru dan menembak kaki harimau gaib itu. Untungnya Fajar mulai menyingsing dan sosok harimau itu menghilang entah kemana. Ramli menangis jadinya begitu melihat jasad Malik sudah tak bergerak lagi. Pak Embong muncul dari dalam hutan dan berusaha menyelamatkan Ramli yang ketakutan. Ramli menghampiri Malik dan meminta maaf dengan tangisan. Tak berselang lama, Toanda turut menemukan mereka bertiga. Toanda heran melihat ada Embong di sana, padahal tugas Embong adalah untuk menjaga pintu masuk desa Limbungan. Ia bertanya mengapa Pak Embong membawa orang kota masuk ke dalam hutan di saat malam menjelang. Toanda memperingatkan Ramli agar tidak merampas tanah warisan leluhurnya karena mereka pasti akan merasakan akibat dari keserakahan manusia. Pakaian Toanda sudah dipenuhi darah manusia. Ia berhasil menemukan jasad Awang dan Saleh yang mati dimakan harimau jadi-jadian. Ramli justru menuduh Toanda sebagai dalang dari munculnya manusia harimau. Toanda sampai tak bisa berkata apa-apa pun lagi. Ia meminta Ramli untuk segera pergi dari hutan dan kembali ke kota. Ia bahkan mengancam agar Ramli dan orang kota lain tidak mengusik ketenangan warga desa Limbungan. Anehnya, Pak Embong melempar parang hingga menghunus tubuh Toanda. Tak disangka, Pak Embong sudah lama menaruh dendam kesumat pada Toanda. Ia sendiri adalah penganut ilmu gaib Cindaku yang bisa merubah diri sebagai harimau jadi-jadian. Di hadapan Ramli, Embong menunjukkan kekuatan sihir dan merubah wujud jadi harimau. Ramli sampai menangis ketakutan, tak tahu harus berbuat apa lagi. Seluruh tenaganya telah habis dan senapannya tak punya peluru lagi. Harimau jadi-jadian itu memakan tubuh Ramli seperti tikus yang hampir mati. Pria itu dipontang-panting kian kemari untuk dijadikan makanan penutup yang sangat lezat. Untungnya otak Ramli masih bisa berpikir jernih. Ia memukul kepala harimau itu dengan tongkat besi dan merangkak masuk ke bagasi mobil. Pak Embong adalah ahli sihir yang istrinya mati dibunuh Toanda karena sering mengirim santet pada warga. Ia bertapa di dalam gua dan menyembah iblis untuk mendapatkan ilmu Cindaku. Setelah memohon pada Raja Rimba dan Dewa Berkaki 4, Pak Embong berhasil menguasai ilmu berubah wujud menjadi manusia harimau yang sangat ganas. Terkadang ia tidak bisa mengendalikan diri dan memangsa anaknya sendiri. Iblis penguasa hutan meminta tumbal sebagai balas budi. Tumbal itu berupa organ tubuh manusia yang harus dipersembahkan setiap bulan purnama. Ramli menyiram tubuh manusia harimau dengan bensin dan membakarnya saat itu juga. Nahasnya, hujan yang rintik-rintik mampu memadamkan api seiring bensin yang mulai habis. Sosok manusia harimau itu kembali menyerang dan menarik kaki Ramli. Ia menggigit kaki pria itu dan berusaha bangkit untuk menuntaskan serangan terakhir. Ramli merayap, mengambil senapan dan... kepala harimau itu terbelah menjadi dua dan mati seketika. Ramli jatuh pingsan dan diselamatkan warga di esok harinya. Setelah kejadian itu, Ramli diadili atas tuduhan pembunuhan. Ia diduga membunuh 4 orang ketika bernegosiasi dengan warga Limbungan. Akibat dari kasus mengerikan itu, Perdana Menteri menghentikan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air di desa Limbungan. Warga desa meyakini kasus itu ada kaitannya dengan harimau jadi-jadian atau biasa disebut sebagai ilmu Cindaku. Setelah beberapa bulan menghadapi persidangan yang rumit, Ramli akhirnya dibebaskan. Jaksa penuntut tidak menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan jika Ramli benar-benar bersalah. Setelah kembali pulang ke rumah, Ramli memutuskan untuk mengasuh anak perempuan Malik yang bernama Rokayah. Ia pun membawa ayah bersama agar Enda tidak murung lagi karena belum dikaruniai anak. Nek Maimun menyerahkan segala keputusan pada ayah, Enda ikut siapa? Begitu Ramli memberikan hadiah boneka, ayah langsung memeluk pria itu seperti memeluk ayahnya sendiri yang kini telah tiada. Dan film pun berakhir. Mengangkat tragedi sosial di kawasan perkampungan nelayan, film ini menyorot kehidupan masyarakat maritim yang cenderung kekurangan. Mereka terhimpit konflik sosial dan ketidakadilan bagi rakyat bawah. Bencana besar yang menimpa mereka di kala itu disebut sebagai tragedi hitam, sebagai simbol kehancuran dari masa depan dan simbol dari kesedihan yang mendalam. Film ini mengupas unsur moral tentang kerakusan manusia, pengkhianatan, dan keegoisan yang membawa pada penderitaan hidup. Kisah yang syarat akan moral ini mengandung pesan kuat agar manusia lebih mengutamakan hati nurani untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Perjuangan hidup, penolakan terhadap penindasan, dan empati adalah pokok inti yang membuat manusia berbeda dari makhluk lainnya.
Jangan sampai manusia kehilangan peri kemanusiaannya hanya demi sepotong surga yang tidak sebanding dengan surga akhirat. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau atau ketarik.